Halo anak-anak Ibu, kelas 81, 82, 83. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga kabar kalian dalam kondisi yang sehat. Nah, orang tua kalian juga dalam kondisi yang sehat. Saat ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Dernika Simarmata, SPD, Guru IPS ya. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah mereview pembelajaran dan pembahasan soal ulangan harian ke-1 ya. Nah, minggu lalu ya kita bahas soal ulangan tengah semester. Saat ini kita bahas soal ulangan harian ke-1 ya. Nah, anak-anak Ibu ya, kita mulai dari nomor 1. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu A. Benua Asia dan benua Australia, B. Benua Asia dan benua Eropa, C. Benua Australia dan benua Afrika, D. Benua Asia dan benua Antartika. Maka jawabannya adalah A. Ya, secara geografis Asia Tenggara itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, anak-anak boleh perhatikan peta Asia Tenggara yang Ibu tampilkan ya. Di situ terdapat benua Asia dan benua Australia. Nah, kemudian yang kedua, negara di Asia Tenggara merupakan penghasil tambang timah terbesar di dunia adalah A. Malaysia, B. Indonesia, C. Singapura, D. Brunei Darussalam. Maka jawabannya adalah A. Kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil biji timah yang terbesar di dunia. Daerah penghasil biji timah di kawasan Asia Tenggara pada umumnya terdapat di sebelah barat kawasan Asia Tenggara. Ya, misalnya di Thailand, ya. Di Thailand yaitu di Pulau Phuket. Kemudian di Malaysia terdapat di Beaverworld, kemudian di Lembah Kinta dan Lembah Kelang. Maka jawabannya adalah A. Negara Malaysia. Nomor 3. Negara Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki laut adalah A. Laos, B. Brunei Darussalam, C. Filipina, D. Malaysia. Maka jawabannya adalah A. Laos. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Negara dengan luas keseluruhan sekitar 236.800 km persegi. Negara Laos ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Kita lanjut nomor 4. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Akibatnya terhadap kawasan Asia Tenggara adalah A. Sering dilanda badai tropis, B. Merupakan kawasan paling stabil, C. Sering dilanda bencana banjir, D. Sering terjadi bencana alam, tektonisme, dan vulkanisme. Ya, maka jawabannya adalah D. Sering terjadi bencana alam, tektonisme, dan vulkanisme. Akibatnya, daerah Asia Tenggara menjadi kawasan yang memiliki aktivitas vulkanisme dan tektonisme yang relatif aktif ya dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak bencana alam yang berhubungan dengan ya kedua jenis tenaga endogen tersebut. Ya, bencana yang ada antara lain letusan gunung api
Itulah yang disebut dengan aktivitas vulkanisme, gempa bumi, dan terkadang menimbulkan tsunami untuk daerah-daerah pesisir. Itulah yang diakibatkan oleh aktivitas tektonisme. Ya. Nah, kemudian nomor 5. Berikut ini adalah wakil pendiri ASEAN dari negara Indonesia. Siapakah itu? A. Adam Malik, B. B.J. Habibie, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta. Ya, yang berasal dari Indonesia, yaitu jawabannya A. Adam Malik. Nomor 6. Yang merupakan ibu kota negara Filipina adalah A. Bangkok, B. Yangon, C. Vientiane, D. Manila. Maka jawabannya adalah D. Manila. Ya. Nomor 7. Pulau Luzon merupakan pulau terbesar di negara titik-titik. A. Filipina, B. Malaysia, C. Laos, D. Kamboja. Ya. Nah, sekalian anak-anak perhatikan peta yang Ibu tampilkan, ya. Peta yang Ibu tampilkan yaitu peta dari negara Filipina. Nah, di dalam peta itu, ya, terdapat di situ tulisan Luzon, ya. Maka Pulau Luzon itu terdapat di negara Filipina, ya. Jawabannya A. 8. Negara manakah aku? Aku memiliki 2 pulau besar yang bernama Luzon dan Mindanao. Ya. A. Laos, B. Myanmar, C. Filipina, D. Kamboja. Ya, maka jawabannya adalah C. Filipina. Jelas ya? Dengan memperhatikan peta Filipina. Nomor 9. Di Kamboja, kepala negara dipimpin oleh seorang A. Raja, B. Menteri, C. Sultan, D. Presiden. Maka jawabannya adalah A. Raja. Sebab negara Kamboja memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, yang mana kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Nomor 10. Berikut ini negara di ASEAN yang penduduknya mayoritas beragama Buddha adalah A. Singapura dan Laos, B. Thailand dan Vietnam, C. Malaysia dan Thailand, D. Singapura dan Myanmar. Ya, maka ya jawabannya adalah Thailand dan Vietnam. Ya, jadi negara di ASEAN yang mayoritas beragama Buddha itu sebenarnya ada 3, yaitu Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Ya. Nomor 11. Berikut ini manakah yang tidak termasuk negara pendiri ASEAN? A. Filipina, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Ya. Nah, ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Maka ya, dari soal nomor 11, yang tidak termasuk negara pendiri ASEAN adalah D. Laos. Ibu kota negara Kamboja adalah A. Phnom Penh, ya, B. Manila, C. Hanoi, D. Vientiane. Maka jawabannya adalah A. Phnom Penh. Nomor 13. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah A. Brunei Darussalam, B. Singapura, C. Malaysia, D. Thailand. Maka jawabannya adalah C. Malaysia. Ya.
Yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah negara Malaysia, yaitu yang terdapat di Pulau Kalimantan. Nomor 14. Akibat dari banyak negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkum-Pasifik adalah A. Sering terjadi banjir, B. Sering terjadi gempa bumi, C. Beriklim tropis, D. Banyak mempunyai pantai. Maka jawabannya adalah B. Sering terjadi gempa bumi, ya, karena dilewati oleh jalur, ya, lipatan sirkum Pasifik, ya. Kemudian nomor 15. Salah satu alasan persamaan geografis negara-negara di Asia Tenggara mendirikan ASEAN adalah sama-sama pernah A. Pernah dijajah, B. Sama-sama di antara benua dan Australia, benua Asia dan Australia, C. Negara berkembang, D. Satu rumpun nenek moyang. Maka jawabannya adalah B. Di antara benua Asia dan Australia, ya. Nah, itu secara geografisnya, ya, Nak, ya. Nah, kemudian nomor 16, letak Laos yang mendalam membuat, ya, Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki titik-titik. A. Garis pantai, B. Pegunungan aktif, C. Lahan persawahan, D. Bentang alam. Ya, maka jawabannya adalah A. Garis pantai. Sebab negara Laos tidak mempunyai laut, sehingga garis pantainya tidak ada. 17. Negara yang luas daerahnya paling kecil di Asia Tenggara yaitu negara titik-titik. A. Timor Leste, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, D. Singapura. Maka jawabannya adalah C. Negara Brunei Darussalam, di mana luas negara Brunei Darussalam yaitu 5.765 km persegi. Nomor 18. Kepala negara dan kepala pemerintahan negara Thailand adalah A. Raja dan Perdana Menteri, B. Sultan dan Menteri, C. Presiden dan Raja, D. Perdana Menteri dan Sultan. Ya, maka jawabannya adalah A. Raja dan Perdana Menteri. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, sehingga kepala negara Thailand itu adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. 19. Iklim negara Singapura adalah A. Tropis, B. Subtropis, C. Tropis dan subtropis, D. Dingin dan panas. Maka jawabannya adalah A. Singapura. Iklim Singapura, ya, beriklim sama, yaitu iklim tropis, hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata sekitar 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah A. 20. Wilayah yang paling tinggi di Brunei Darussalam yaitu A. Gunung Doi Intanon, B. Bukit Timah, C. Gunung Apo, D. Bukit Pagon. Ya, maka jawabannya adalah D. Bukit Pagon, ya, dengan ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Nah, sampai di sini pembahasan soal-soal ulangan harian ke-1, ya.
Silakan disimak, dipelajari soal-soalnya sebagai persiapan nanti untuk ujian semester ganjil, ya. Nah, tetap jaga kesehatan, ya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.